Selamat hari Minggu adik-adik. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Pasti semua sehat ya beserta keluarga ya. Walaupun tetap ibadah online, tetap semangat ya. Dan ingat, kita akan memuji Tuhan selalu ya. Adik-adik, ayo kita bernyanyi dengan judul lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Adik-adik, lipat tangan, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hingga detik ini Tuhan, kami masih bisa memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesehatan Tuhan. Biarlah kasih setia menyertai kami selalu Tuhan. Tuhan, berkatilah ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Berkatilah keluarga kami semuanya Tuhan. Biarlah kami selalu ada dalam lindungan-Mu Tuhan. Tuhan, ampunilah dari segala dosa-dosa perbuatan kami Tuhan, supaya kami selalu layak di hadapan-Mu, layak menerima berkat-Mu, dan layak menjadi saudara berkat-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Adik-adik, mari kita bernyanyi dengan judul lagu 5 roti 2 ikan.
Akhirnya kelihatan juga ya muka Kak Tere setelah sekian lama ketika Kak Tere bikin cerita sekolah minggu nggak kelihatan mukanya. Akhirnya hari ini kakak memunculkan muka kakak. Oke, sebelum kita mulai cerita hari ini, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan karunia yang Kau berikan pada kami hingga di hari ini Tuhan. Kami bisa berkumpul di rumah kami masing-masing, menjalankan ibadah sekolah minggu, dan sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari cerita-Mu Bapak. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal hingga akhir. Kau buka hati dan pikiran kami dan telinga kami supaya bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih ya Bapak, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan cerita kita di minggu ini itu diambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15 dengan judul perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, supaya lebih menarik untuk pembacaan Alkitabnya, kakak udah siapkan video yang bisa ada ditonton. Ayo kita tonton video berikut ini. Setelah itu, Yesus pergi ke seberang danau Galilea atau danau Tiberias, itu sebutan lainnya. Banyak orang mengikutinya sebab mereka sudah melihat keajaibannya menyembuhkan orang sakit. Yesus naik ke atas bukit, lalu duduk dengan murid-muridnya. Hari Raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Yesus memandang ke sekelilingnya dan melihat banyak orang mendatanginya. Di mana kita bisa beli makanan supaya semua bisa makan? Ia mengatakannya untuk menguji Filipus. Sebenarnya ia sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Agar setiap orang bisa makan sedikit, dibutuhkan lebih dari 200 keping perak untuk membeli roti. Murid Yesus yang lain, Andreas, saudara Simon Petrus, berkata, "Di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tapi tentunya tidak cukup untuk orang sebanyak ini." Suruh orang-orang itu duduk. di tempat itu ada banyak rumput. Jadi orang-orang itu duduk di rumput. Kira-kira ada 5.000 orang. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah, lalu membagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Ia melakukan hal yang sama pada ikan. Lalu mereka semua makan
dengan sepuas-puasnya. Setelah semua sudah kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, Kumpulkan makanan yang berlebih. Jangan ada yang terbuang. Lalu mereka mengumpulkan 12 bakul penuh kelebihan makanan dari 5 roti dan 2 ikan yang dimakan oleh orang banyak itu. Melihat keajaiban yang dibuat oleh Yesus, orang-orang itu berkata, sungguh ini adalah nabi yang diharapkan datang ke dunia. Yesus tahu mereka datang untuk memaksa dia menjadi raja mereka. Oleh karena itu ia lalu pergi menyingkir ke perbukitan. Suatu ketika di seberang sungai, Yesus sedang melayani ribuan orang dengan mengajarkan hal tentang kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tidak terasa hari sudah malam dan Yesus merasa kasihan dan hendak memberi mereka makan. Tapi ternyata yang ada pada mereka pada waktu itu hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Maka dengan mujizat dari Yesus, 5 roti dan 2 ikan itu dibuat bisa untuk memberi makan 5.000 orang hingga sampai tersisa 12 bakul penuh. Sungguh luar biasa Tuhan kita ini. Sekian video kita kali ini. Terima kasih. Tapi tunggu, dari mana asal 5 roti dan 2 ikan ini? Kisah ini telah ditulis di kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan hanya dalam kitab Yohanes yang menceritakan lebih detail bahwa 5 roti dan 2 ikan itu didapat dari seorang anak. Ya, seorang anak kecil. Kenapa dia mau memberikan 5 roti dan 2 ikan kepunyaannya? Jika kita asumsikan untuk mengenyangkan satu orang saja diperlukan 1 roti dan 1 ikan, dan jumlah orang yang ada adalah 5.000 orang, belum ditambah perempuan dan anak-anak yang kita asumsikan 3.000 orang, jadi jumlahnya 8.000 orang. Maka kita perlu 8.000 roti dan 8.000 ikan untuk membuat semuanya kenyang. Dengan data di atas, 5 roti dan 2 ikan punya anak ini hanya bisa menambah 0,043% dari keseluruhan kebutuhan yang diperlukan. Itu hampir 0% loh, atau bisa dibilang sebenarnya hampir tidak berguna sama sekali. Jadi kenapa anak ini masih mau memberikannya ya? Ditambah lagi, secara psikologis, seorang anak sangat susah untuk rela memberikan kepunyaannya, terlebih menyangkut mainan atau makanan. Tapi kenapa dia memberikannya? Kenapa, Dek? Kenapa? Kenapa kok belagu banget ngasih sesuatu ke Tuhan yang hampir nggak berguna sama sekali? Kemungkinan paling jelas kenapa dia memberikan 5 roti dan 2 ikan kepunyaannya adalah karena anak ini bukan lulusan sarjana teknik, MIPA, atau bidang eksakta lainnya. Karena dengan perhitungan sederhana tadi saja, dia pasti tahu kalau kepunyaannya tidak akan banyak membantu. Akan lebih masuk akal kalau dia diam-diam bersembunyi atau menyudut di antara keramaian dan makan bekalnya sendiri tanpa harus memberikan kepunyaannya kepada orang lain. Kan dia juga seharusnya merasa lapar. Kan dia masih kecil, kenapa harus berbagi? Atau kemungkinan lainnya kenapa dia rela memberi, karena dia tahu kepada siapa dia memberi 5 roti dan 2 ikan ini. Ya, kepada Yesus Kristus. Anak ini telah seharian berada dengan Yesus dan mendengarkan ajarannya. Ini sudah cukup meyakinkan anak ini bahwa Yesus adalah Tuhan yang sangat mampu untuk membuat mujizat dengan sedikit pemberiannya yang dengan rela hati dan ikhlas sepenuhnya dia berikan kepada Tuhan. Mungkin kita pernah berada dalam kondisi di mana kita belum bisa memberi sesuatu kepada Tuhan karena merasa hal yang diberikan tidak akan banyak berguna bagi Tuhan. Atau mungkin kamu selama ini dalam pelayanan gereja cuma jadi penerima tamu atau jemaat di ibadah minggu. Kamu mulai berpikir bahwa apa yang kamu lakukan selama ini sebenarnya tidak terlalu berguna. Kamu berpikir akan lebih berguna khotbah yang diberikan pendeta daripada pelayanan kamu ini. Atau mungkin di antara kamu ada yang menjadi panitia atau tim kerja dan dipercayakan di seksi keamanan. Kamu mulai berpikir bahwa yang kamu lakukan sebenarnya tidak banyak membantu pelayanan yang ada. Teman-teman, belajar dari anak kecil tadi, kenalilah kepada siapa kamu memberi atau melayani selama ini. Jangan lagi kamu merasa yang selama ini kamu berikan, baik itu materi atau pelayanan kamu,
tidak berguna bagi Tuhan. 5 roti dan 2 ikan saja bisa Tuhan lipat gandakan, apalagi yang selama ini kamu lakukan kepada Tuhan. Yakinkan hati kamu untuk memberikannya dengan tulus ikhlas kepada Tuhan, maka Tuhan akan dengan senang hati menerimanya. Kita akhirnya akan tahu bahwa tidak ada pemberian yang terlalu kecil bagi Tuhan. Terlebih jika kita memberi sepenuhnya hidup kita menerima Kristus, maka yakinlah Dia akan memakai kita untuk menjadi berkat bagi 5.000, 10.000, atau bahkan semua orang di muka bumi. Nah adik-adik, begitu cerita kita untuk hari ini ya. Apapun itu yang adik punya, apabila itu dipersembahkan untuk Tuhan, pasti hasilnya akan luar biasa dan bisa untuk membantu orang lain juga. Oke adik-adik, kita tutup cerita hari ini, kita berdoa ya. Terima kasih ya Tuhan atas cerita yang baru kami dengarkan. Kiranya itu bisa tertanam di hati kami dan bisa kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Mohon bimbingan-Mu ya Bapak di setiap kehidupan kami dalam hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Bagi Yesus Kuserahkan. Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Semuanya yang ku puji Dialah. Adik-adik, lipat tangan dan tutup matanya. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik.